Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Lafiransa dengan NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Video kali ini saya akan menjelaskan materi MSDM tentang memahami konsep penilaian kerja. Penilaian kerja adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi individu dalam konteks pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana karyawan telah mencapai target dan memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Berikut pengertian penilaian kerja. Penilaian kinerja performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu pekerjaan. Penilaian kerja tersebut disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kerja merupakan hasil dari suatu penelitian sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kerja juga merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan penilaian kinerja. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membentuk kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para mengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 3. Keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan prestasi potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan karir yang yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Dan berikut beberapa manfaat dari penilaian kinerja, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagian besar pekerja mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja
berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. 4. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang kelima, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Metode penilaian kinerja. Berikut kriteria penilaian kerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama, hasil kerja individu. Hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu berperilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, trait. Trait adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Trait adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, trait adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Berikut kriteria penilaian kerja yang singkat. Selebihnya sudah saya bacakan tadi. Pertama, ada kualitas kerja. Mengukur sejauh mana kualitas hasil kerja individu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, produktivitas. Menilai jauh mana karyawan mampu menghasilkan output yang efisien dan efektif dalam sesuatu yang ditentukan. Yang ketiga, pengembangan diri. Mengevaluasi sejauh mana karyawan berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, proses penilaian kerja. Yang pertama ada persiapan, menetapkan tujuan penilaian, mengumpulkan data, dan mengidentifikasi metode evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua, pengamatan. Melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap karyawan yang selama periode penilaian kinerja yang telah ditentukan. Penilaian. Menggunakan metode evaluasi yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja individu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada umpan balik. Memberikan umpan balik kepada karyawan tentang hasil penilaian kinerja dan memberikan saran untuk perbaikan jika diperlukan. Baik, di sini ada jenis-jenis metode penilaian kerja. Yang pertama ada metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu, Past Oriented Evaluation Method, dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi
prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi. Yang kedua ada metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan secara kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Selanjutnya pengelolaan hasil penilaian kinerja. Yang pertama ada pemberian reward. Menggunakan hasil penilaian kinerja untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pengembangan, itu menggunakan hasil penilaian kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan menyusun rencana pengembangan yang sesuai. Berikut permasalahan penilaian kerja atau tantangan dalam penilaian kerja. Yang pertama ada bias penilai, yang kedua ada halo effect, yang ketiga ada central tendency, yang keempat ada strictness atau keketatan, yang kelima ada resensi, yang keenam tidak ada. Oke, sedikit kesimpulan dari materi ini. Penting untuk diingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tapi juga tentang memberikan arah, motivasi, dan sumber daya bagi karyawan untuk berkembang serta membantu organisasi mencapai visi dan tujuannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang MSDM ini. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.